Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Rabu, kita bisa berjumpa lagi dengan Bapak, walaupun melalui YouTube ya kali ini, karena kemarin kita melalui Zoom, sekarang melalui YouTube. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan waktu hari Senin, yaitu tentang besaran, dan besaran pokok khususnya. Nah, kemarin telah dibahas besaran pokok yaitu panjang. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang besaran pokok, contohnya massa, kemudian juga suhu ya, kemudian juga ada waktu dan ada bentuk baku. Nah, kalian bisa dilihat di slide di belakang Bapak ini. Bentar, Bapak dibesarkan. Oh, ini. Nah, ini kemarin udah ya kita bahas. Kemudian ini contohnya kemarin ada 7 besaran pokok. Ini juga udah. Nah, sekarang tentang massa. Massa adalah jumlah zat atau materi pada suatu benda. Kalau kilogram itu ukuran dari massa. Nah, kalau berat itu gaya tarik bumi yang dialami oleh suatu benda. Jadi berbeda dengan massa. Kalau berat itu satuannya newton, kalau massa itu satuannya kilogram. Di sini ada konversi dari massa 1 ton 10 kintal, kemudian 1 kuintal 100 kilogram, 1 kilogram 1000 gram, 1 on 100 gram, dan 1 gram 1000 miligram. Ada contohnya di sini. Ntar Bapak jelasin satu, kemudian sisanya kalian yang mengisinya. Nah, di samping kirinya atau samping kanan, kalau dari Bapak samping kirinya ini ada tangga dari konversi satuan massa, mulai dari kilogram sampai miligram. Kemarin kan sudah belajar tentang konversi dari panjang ya, tinggal ditambahkan diubah belakangnya gram, bukan meter. Kalau kemarin mah kilometer, kalau sekarang kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, kalau turun, Bapak ingatkan lagi itu dikali 10. Kalau naik dibagi 10. Contoh di kompetensi 1.2. 2,5 ton berapa kuintal? Nah, 1 ton itu 1000 kuintal. Berarti kalau 2,5 atau 2,5 ton berapa kuintal? Di sini tidak ada. 1 ton itu 10 kuintal. Jadi 2,5 dikali 10. Tadi Bapak sudah disiapkan ini, sudah Bapak tulis. 2,5 kali 10 sama dengan 25 kuintal. Jadi jawaban nomor 1 itu 25 kuintal. Sedangkan nomor 2, 3, 4, dan 5 boleh kalian isi di modul kalian. Kemudian setelah diisi, fotokan dan dikirimkan ke link ya, ke link Google Form atau Google Classroom yang tadi kalian memasukkan kode kelasnya. Di situ dikirimkan, dipoto aja, ditulis yang ininya, soalnya ada di modul, kemudian diisi, kemudian difotokan. Nah, selanjutnya kita akan ada ke waktu. Waktu ini seperti mungkin SD sudah tahu ya, 1 hari itu 24 jam, kemudian 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik atau sekon. Jadi 1 hari sama dengan 24 kali 60 kali 60 sekon, yaitu 86.400 sekon. Nah, ini juga waktu besaran pokok ya. Kemudian ada besaran pokok suhu. Besaran pokok suhu ini pengertiannya nih, 2 hal yang berbeda. Contoh, kalau panas itu suatu bentuk energi, sedangkan suhu ini merupakan derajat panas suatu benda, itu suhu. Nah, suhu ini dapat diukur oleh termometer ya, termometer. Kemudian juga kalau satuannya secara internasional itu Kelvin atau K, tapi kita kebanyakan taunya itu Celsius ya. Tapi sebenarnya satuannya itu Kelvin. Nah, ini ada rumus nih buat menghitung antara ke Kelvin dan ke Celsius, atau sebaliknya, ke Celsius kemudian ke Kelvin. Contoh, ini T besar ini adalah dari suhu dalam Kelvin ya. Buka kurung, T kecil ditambah 273. 273 ini titik es mencair pada suhu Kelvin ya. Nah, kalau suhu air mendidih, kalau di Kelvin kan itu 320 Kelvin, atau kalau di Celsius kan 100 derajat Celsius. Nah, kalau untuk T suhu dalam derajat Celsius ya, itu dilambangkan T kecil. Rumusnya, cara mencari T kecilnya,
buka kurung, T besar dikurangi 273, kemudian ditutup kurung. Contoh ke soal nih. Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah ini, diketahuinya 60 derajat Celcius, kan lagi memanaskan air ya. Kemudian ini kan Celcius, kemudian pengen ke Kelvin. Tinggal dimasukkan aja ke rumus. T besar sama dengan T kecil ditambah 273. Berarti T kecilnya berapa? 60. Masukkan ke sini, kemudian ditambah 273 sama dengan 330 Kelvin ya. Nah, ada bentuk ke soal lain. Di sini ada uji kompetensi 1.3. Yang nomor 1 nih. Rena sakit panas dan dibawa ke dokter. Suhu badannya 39 derajat Celcius. Nyatakan suhu badan Rena tersebut ke dalam satuan Kelvin. Ini kan Celcius, berarti yang ditanyakan Kelvin. Sama dengan ini yang ditanyakan Kelvin. Berarti apa? T besar, buka kurung, T kecil ditambah 273. T kecilnya kan ini udah ada, tinggal dimasukin aja ke rumus ya. Ntar kalian hitung, kemudian fotokan, kemudian upload. Yang nomor 2-nya juga sama, ini Kelvin dirubah ke Celcius, berarti tinggal dikurang. Nah, itu tentang besaran pokok, contoh besaran pokok dan cara menghitungnya. Sekarang sebelum ke besaran turunan, mungkin besaran turunan minggu depannya, itu ada bentuk baku. Bentuk baku ini yaitu untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Bentuk baku menggunakan bilangan pokok dan bilangan dasar 10. Bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Contoh di sini tadi udah ditulis ya di sini sama Bapak. Contoh 800 ini sama dengan 8 kali 100 ya. Kemudian bisa diubah lagi 8 kali 10 pangkat 2 karena ininya 100. Nah, mungkin sebagai mengingatkan lagi, ini ada 10. Kalau 10 tuh 10 pangkat 1. 100 10 pangkat 2. Kemudian 1000 10 pangkat 3. 0,1 sama dengan 10 negatif 1. 0,01 10 pangkat negatif 2. 0,001 sama dengan 10 pangkat negatif 3. Nah, ini dasarnya sebenarnya supaya bisa ke yang ini selanjutnya. Nah, contoh kalau ini nih, yang kalau ini dulu ya, yang kalau 1280. 1280 kemudian kita ubah ke bentuk bakunya gimana? 128,0 dikali 10 pangkat 1 karena di sini 1 ya di belakang koma. Kalau kita maju lagi, ini pangkat 2. Maju lagi berarti pangkat 3. Nah, ini kan sudah 1, kenapa 1? Karena bilangan baku ini, bentuk baku ini itu harus kurang dari 10. Di sini 1. Kalau 12 nolnya di sini berarti bukan bilangan bentuk baku ya. Nah, berarti harus ke 1. Di sini berapa naiknya? Tadi komanya di sini ya 1, 2, berarti di sini 1, 2, 3, berarti 3. 1,280 dikali 10 pangkat 3 ya. 1, 2, 3 kan ya. Nah, kemudian yang ini yang contoh 685,20 sama dengan 6,2520 dikali 10 pangkat 2 karena maju nih komanya 1, 2 kan. Jadi 10 pangkat 2 ini bentuk baku. Nah, bagaimana kalau 0, berarti komanya ini kalau maju itu positif, kalau mundur itu negatif. Nah, berarti ini mundur. Koma ini mundur, berarti ke belakang. Kan kalau bilangan baku itu harus 1, contoh 1, 2, 3, 4 sampai 9. Ini 0 berarti bukan, kita majukan. Kita mundurkan. Mundur ke belakang. 1, 4 ya bilangan baku berarti ya. Cuman berapa majunya? 1 kan. Mundurnya 1. 1. Berarti 10 negatif 1 ya. Kemudian ini nih banyak nih nolnya nih. Jadi jangan takut seperti ini hitungannya. Sebenarnya tinggal dilihat komanya aja, ini mundurnya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4 kan. Jadi 2,5 kali 10 negatif 4 karena dia mundur ya. Itu contoh bilangan baku. Ya. Nah, itu di modul belum ada contoh latihannya. Bapak kasih deh latihannya ya. Kalian boleh ditulis nih.
Bapak contoh latihannya, kalian boleh tulis tidak banyak sih, 3 aja, 3 ya. Kalian nyatakan dalam bentuk bakunya. Yang pertama yaitu 0,602. Nah, ini berapa? Ini nomor 1. Berapa bentuk bakunya bagaimana? Kemudian nomor 2, 2108. Ya. Ini nyatakan bentuk bakunya seperti apa. Kemudian terakhir deh. Ya. Terakhir itu 0,0125. Nah, bentuk bakunya bagaimana? Jadi itu Bapak akan tugaskan untuk diisi ya. Berarti ada berapa tuh yang kalian isi? Yang pertama tadi masa. Masa itu ada 4 ya. Yang harus diisi nomor 2 sampai nomor 7. Kemudian nomor 5, nomor 2 sampai nomor 5. Kalian tulis lagi kemudian foto. Lalu tentang suhu. Suhu itu uji kompetensi 1.3, cuma 2 soal. Kemudian tentang bentuk baku. Bentuk baku ini hanya 3 soal ini. Kalian tulis semua dalam 1 lembar buku ataupun di modulnya, kemudian difotokan. Kalau bisa hanya 1 foto aja, jadi ada semuanya itu. Jadi supaya gampang diperiksanya. Nah, mungkin pertemuan hari ini Bapak cukup sekian ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar ataupun di japri ke Bapak boleh langsung lewat WA ya. Nomor WA-nya sudah ada di handbook. Apabila kurang jelas ataupun ada yang mau ditanyakan. Kemudian minggu depan mungkin kita akan ke besaran turunan. Kalian bisa baca-baca dulu handbooknya besaran turunan. Mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian sehat terus ya. Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Main boleh, tetapi harus menggunakan protokol kesehatan. Dan lebih baik sih kalau nggak penting jangan keluar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.